Agen galon dan gas ingin tampil modern? Bisa banget. Trigonal Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wisnu, masih di channel Trigonal Software. Kali ini saya akan membahas penggunaan aplikasi kasir iPOS 5 profesional untuk usaha agen galon dan gas. Mungkin teman-teman ada yang akan memulai usaha di tahun 2024 ini, atau sudah punya usaha sebagai agen galon atau gas, tapi masih manual dalam pencatatan transaksinya. Nah, sekarang adalah saat yang tepat untuk menggantikan pencatatan transaksi dari manual menjadi digital, agar usaha teman-teman menjadi rapi, mudah dikontrol, mudah dievaluasi, dan lebih modern tentu saja. Mari kita lihat bagaimana penggunaan aplikasi iPOS 5 profesional untuk usaha ini. Silakan simak video berikut ini sampai habis. Oh iya, ini nantinya bisa diaplikasikan di program iPOS 5 semua versi ya, teman-teman. Oh iya, sekedar mengingatkan, untuk langkah ini juga bisa dilakukan untuk transaksi penjualan agen gas ya. Nah, di sini yang pertama saya akan membuatkan itemnya dulu. Nah, untuk itemnya itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah galon isi dan ada galon kosong. Nah, untuk yang galon dulu ya. Nah, di sini saya akan tambahkan untuk membuatkan tipe dari galon tadi, item galon tadi ya. Nah, di sini saya akan membuatkan dulu galon isi. Galon isi. Nah, galon isi ini kita ibaratkan ketika ada pelanggan yang membawa galon kosong dan membelikan airnya aja gitu ya. Jadi kan dari galonnya kosong itu nanti kita tukarkan dengan galon yang ada isinya di tempat kita. Makanya diisikan aja dengan galon isi, itu nama dari itemnya. Nah, jenisnya di sini kita pilih saja jenisnya satunya piece. Lalu harga pokoknya kita sesuaikan. Misalkan harga pokoknya dari pembelian air itu adalah 30.000 dan harga jualnya 35.000. Ya, di sini kita simpan saja. Nah, satu lagi kita inputkan galon kosongnya. Nah, galon kosong itu adalah galon yang galon kosong itu adalah ketika ada pelanggan yang tidak membawa galon kosongnya. Jadi dia hanya membawa duitnya aja untuk membelikan galon dan isinya dari kita. Nah, itu bisa diisikan galon kosong. Ini galon kosong untuk satuan dan harga jualnya sesuaikan aja. Misalkan harganya 65.000 dan harga jualnya misalkan 80.000 itu ya. Di sini kita simpan. Kodenya sudah terpakai. Kita ubah dulu kodenya bagian ini, kode item. Lalu kita selesai dan input data item. Nah, di sini ada keterangan galon isi dan ada keterangan galon kosong. Ya, sesuai yang tadi saya infokan. Untuk galon isi itu ketika ada pelanggan yang membawa galon kosongnya dan ingin membeli airnya aja, maka kita inputkan galon isi. Nah, kalau untuk galon kosong ini adalah ketika pelanggan tidak membawa galon kosongnya, jadi dia membawa uangnya aja untuk membelikan galon dan isinya dari kita, maka diinputkan di bagian galon kosong ini. Nah, sekarang saya akan contohkan ya. Di sini kita sudah membuatkan itemnya. Nah, bagaimana cara melakukan input dari stoknya? Misalkan kita melakukan pembelian stok itu ke supplier A gitu ya. Maka bisa dilakukan saja di menu pembelian, daftar pembelian. Nah, kita klik tambah saja. Lalu kita carikan nama item tadi, galon isi. Nah, kalau untuk pembelian pertama dari supplier, maka kita isikan keduanya. Bagian ini galon kosong. Nah, suppliernya di sini saya pilih saja supplier A, gitu ya. Nah, untuk jumlahnya, misalkan kita menjumlahkan, misalkan kita melakukan pembeliannya itu ke supplier sebanyak 50 piece ya. Maka untuk galon isi dan galon kosongnya bisa diisikan aja. Lalu di sini pembayarannya misalnya kita bayar dengan pembayaran tunai. Lalu kita simpan. Nah, kita oke saja, kita tutup lagi, tutup semua dulu. Nah, kita lanjut lagi ke bagian tadi, masa daftar item. Kita cek lagi nih stoknya apakah sudah bertambah. Nah, kalau misalnya sudah bertambah stoknya, nah di bagian ini bagaimana cara melakukan penjualannya. Misalkan ada pelanggan A, dia membawa galon kosong dan ingin membeli airnya aja. Nah, itu bisa dilakukan, nanti saya contohkan. Nah, lanjut sekarang ke bagian penjualannya. Nah, di bagian penjualannya kita akan melakukan prakteknya. Di sini kita klik tambah saja dan kita masukkan itemnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian transaksi penjualannya.
kita sekarang membedakan ada dua jenis tipe dari pelanggan. Yang pertama, pelanggan A membawa galon kosong. Nah, yang kedua, pelanggan tidak membawa apa-apa, hanya membawa duitnya aja dan membelikan galon dan isinya di kita. Nah, contoh saya akan menggunakan misalkan pelanggan A, gitu ya. Pelanggan A itu adalah pelanggan yang membawa galon kosong. Coba kita buatkan dulu saja di sini untuk kita membedakan ya, agar bisa dipermudah penjelasannya. Pelanggan A dan B, itu aja ya, pelanggan A dan B. Lalu saya tambah lagi pelanggan B. Pelanggan B, simpan saja, tutup dulu, dan kita masukkan dan kita pilih dulu. Kita pilih pelanggannya, pelanggan A dulu. Nah, yang pelanggan A pertama ini adalah pelanggan yang membawakan galon kosongnya. Nah, cara inputnya seperti ini. Ketika ada pelanggan A itu membawa galon kosongnya, berarti dia hanya menukarkan airnya aja. Untuk galonnya tidak akan bertambah stok kita dan tidak akan berkurang. Jadi melakukan pembelian galon, jadi melakukan transaksi penjualan galon itu hanya ditukarkan saja. Seperti itu ya. Nah, di sini maka kita isikan galon isi. Nah, galon isinya kita isikan. Di sini harga jualnya sudah sesuai ya, karena tadi sudah kita inputkan. Lalu kita melakukan pembayaran. Misalkan pelanggan A itu membayar dengan tunai, gitu ya, 50.000. Lalu kita simpan saja. Nah, di sini sudah bisa dilihat dan dicek di bagian laporan laba jualnya. Laporan laba jual. Nah, di sini sudah kita bisa cek nih untuk keuntungan yang didapat berapa. Nusuk totalnya adalah harga jual dikurangi HPP, yang didapat adalah laba kotornya Rp5.000, gitu ya. Sini. Nah, kita sudah memakai pelanggan A untuk mengetesnya. Nah, pelanggan A untuk mengetesnya adalah ketika dia membawa galon kosongnya, gitu ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara melakukan transaksi ketika ada pelanggan yang dia tidak membawa galon kosongnya. Jadi dia akan membelikan galon kosong dan isinya di kita. Kalau seperti itu, kita bisa inputkan seperti ini. Nah, yang pertama kita akan inputkan galon kosongnya dulu. Galon kosongnya. Lalu yang kedua adalah galon isinya. Nah, karena kan dia nggak membawa galon kosongnya ya. Kalau seperti itu kita bisa inputkan dua item seperti ini, gitu ya. Kalau sudah, kita bisa klik bayar saja, sesuaikan pembayaran tunai atau pembayaran kredit. Di sini saya akan mencontohkan pembayaran tunai dan kita simpan saja. Nah, lalu kita enter. Nah, seperti itu untuk customer yang tidak membawa galon kosongnya, seperti itu ya untuk melakukan transaksinya. Ya, di sini kita bisa cek juga untuk laba bersih kita di bagian laporan keuangan, laporan laba rugi. Nah, di bagian ini kita bisa cetak aja. Nah, di sini ada keterangannya ya, untuk rumus laba rugi itu pendapatan jual dikurangi HPP dikurangi biaya-biaya yang ada jika ada. Jika tidak ada, maka laba bersih yang kita dapat adalah 20.000. Seperti itu ya. Bagaimana kalau misalkan barang dari yang kita jual itu sudah habis, galon kosongnya kan berarti galon kosong kan bertambah ya. Kalau isi kita sudah ditukarkan, nah galon kosong kita akan bertambah. Nah, itu cara lihatnya kita bisa cek di bagian laporan penjualan per item. Nah, per item ini kita coba cek nih untuk galon isinya. Nah, untuk galon isinya sudah terjual berapa. Di sini kita bisa cek aja. Kita bisa preview. Nah, tadi sudah terjual satu piece ini ya. Ini hanya contohnya. Misalkan kita melakukan order ke supplier. Contoh, misalkan kita sudah melakukan penjualan itu satu piece, berarti yang kita order ke supplier A harus satu piece juga. Karena kalau kita tidak infokan untuk supplier A, kemungkinan nanti akan kacau untuk melakukan pembeliannya, gitu ya. Karena kita harus info dulu nih galonnya kosong itu ada berapa agar disesuaikan dengan suppliernya, seperti itu ya. Di sini contohnya saya tadi sudah melakukan transaksi penjualan satu hari itu satu piece, gitu ya. Ini contoh aja. Maka di sini kita tahu nih, kita bisa infokan ke supplier, order dong galon sebanyak satu piece, gitu. Jadi ketika melakukan pembelian di daftar pembelian, lalu kita tambah. Nah, di sini kita isikan galon yang isi aja. Nah, galon yang isi sesuai yang tadi melakukan penjualan. Kalau galon isi itu kita hanya menukarkan airnya aja. Ya, gitu ya. Jadi menukarkan airnya aja. Jadi yang tadi yang galonnya kosong, kita hanya membelikan airnya aja kalau dari pembelian. Berarti kita membelikan ke supplier, gitu ya. Nah, di sini sesuaikan aja. Nah, transaksi pembayaran misalkan kita menggunakan tunai lalu simpan. Nah, seperti itu ya.
kalau misalkan kita order lagi ke supplier dengan harus mengecek dulu galon yang kosongnya. Galon yang kosong kita ada berapa di gudang. Itu ya, bisa tadi dari laporan penjualan per item, lalu sesuaikan aja periodenya. Misalkan hari ini, berarti periode hari ini, disesuaikan aja. Seperti itu untuk melakukan penjualan agen, gas, dan galon gitu ya. Jadi di sini saya contohkan untuk galon. Nah, untuk gas itu sama seperti galon ya, dia hanya berbeda nama itemnya aja. Formatnya sama seperti ini. Oke, demikian pembahasan kita kali ini tentang penggunaan aplikasi kasir iPOS 5 profesional pada usaha agen, galon, dan gas. Ternyata cocok dan bisa digunakan ya teman-teman. Langsung saja hubungi tim CS kami untuk konsultasi atau pemesanan aplikasinya. Kami sediakan juga perangkat komputer lengkap serta pelatihannya. Silahkan cek linknya di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.